menekankan tentang perlunya kita orang muslim menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perselisihan atau pertengkaran. Di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Jika ada dua orang mukmin bertengkar, berselisih atau berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Mengapa Al-Quran memerintahkan kita untuk mendamaikan apabila ada dua orang muslim yang bertengkar, ataukah ada dua kelompok muslim yang berperang atau berselisih paham? Ayat yang ke-10 pada surah yang sama, yaitu surah Al-Hujurat, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kelompok muslim atau dua orang muslim yang bertengkar, berselisih pendapat, atau mungkin berperang, harus diusahakan untuk didamaikan, karena pada dasarnya mereka adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Mereka dipersaudarakan atas dasar keislaman atau keimanan mereka. Fa aslihu baina akhawaykum. Karena orang mukmin itu bersaudara, damaikanlah antara saudara tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang sering menyebabkan kita orang muslim berselisih paham, berbeda pendapat, atau sering bertengkar. Ada beberapa penyebab, dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat, lanjutan ayat yang ke-10, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pada ayat yang ke-11, di situ terdapat penjelasan mengenai hal-hal yang menyebabkan sehingga orang muslim yang satu dengan muslim yang lain
bertengkar atau berselisih paham. Pada ayat yang ke-11 Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum atau suatu kelompok menghina atau mencela kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Sebab boleh jadi kelompok yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Ayat yang ke-11 ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang sering membuat atau menyebabkan sesama muslim bertengkar atau berselisih paham itu adalah karena adanya satu kelompok yang sering mencela kelompok yang lain. Ini kepada kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai orang muslim melakukan hal yang seperti itu. Galikikun dari salah-salah kelompok tumarang ini. Apa sebabnya? Asa ayyakunu khairan minkum. Boleh jadi tulisan ini di sisi Allah dia lebih baik dibandingkan yang mencela. Karena memang terkadang di terupa tahun niki sifat suka mencela repotensi kita karena terkadang kita merasa lebih baik dari kelompok yang lain. Perasaan merasa diri lebih baik itulah yang terkadang membuat kita sering melupakan hal-hal yang membuat kita sesama kaum muslim berselisih paham. Karena mau atau dianggap ikalen tak banyikan daripada tumarain, atau kelompok tak banyikan daripada kelompok yang lain, sehingga risalah ini harus kita hindari, karena ini menjadi penyebab orang muslim berselisih paham atau bertengkar dengan kelompok muslim yang lain. Wala nisa'um min nisa'. Wanita-wanita atau kelompok wanita jangan juga suka mencela kelompok wanita yang lain. Asa ayyakuna khairan minhun, karena boleh jadi wanita yang mencela lebih baik daripada wanita yang mencela. Dari ayat ini bersifat umum. Lapaingan itu buratnya ini, kemudian tubahnya ini lapaingan toni. Karena bajik tubah ini ataupun tuburatnya sama-sama punya potensi untuk merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Dan inilah yang kita hindari, karena sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Quran kepada kita, salah satu sebab iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena dia mengatakan ana khairum min, nakke bajigan nabaturi Adam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab yang lain yang disebutkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat yang sering membuat kita sesama kaum muslim bertengkar atau berselisih paham, wala talmizu anfusakum wala nabazu bil alqab. Kita sering menghina orang lain, kita juga sering memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk. Biasa ngegalarina disare-are meraingan, ternyata udah batuan gelaran yang buruk. Ini sangat dilarang oleh agama, karena inilah yang menyebabkan kita sering bertengkar atau berselisih. Biasa kisigaga, biasa kitbesere, karena sering memanggil dengan panggilan yang buruk. Arina nuballo, disare gallara, digallare muda abatuan. Dan yang diberi gelaran ini tersinggung atau gelebat dilasarin. Ada juga seseorang yang diberi gelaran karena kebiasaannya, dan dia menyukai gelaran tersebut bukan sebagai salah satu hal yang dianggapnya buruk, atau bukan sesuatu hal yang membuat dia tersinggung. Salah satu contoh bahwa sahabat Rasulullah ada yang diberi gelar atau diberi nama dengan Abu Hurairah. Nangura risare-aren Abu Hurairah karena kebiasaannya, kesenangannya terhadap kucing. Langai akatuhemeo. Ini nama gelaran, bukan nama asli dari orang tersebut. Tetapi karena langai katuhemeo, maka dia diberi gelar Abu Hurairah. Ini salah satu contoh gelaran tetapi tidak mengandung maksud yang buruk, dan yang diberi gelar juga tidak merasakan sebagai satu ketersinggungan atau kulegi la tarima, karena memang mupakonja kenyataan, bukan sesuatu yang buruk. Yang dihindari adalah kita memberi gelaran-gelaran yang buruk. Misalnya cacak naripau, risik untuk cacak sampai dia meringat ngarang. Ini perlu kita hindari, jangan sampai kita berselisih paham atau bertengkar karena persoalan yang seperti itu. Pemirsa yang berbahagia, kemudian pada ayat yang ke-12, ini masih lanjutan dari hal-hal yang membuat kita sesama muslim bertengkar atau berpecah atau berselisih paham. Allah menyebutkannya pada ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjauhi hal-hal yang disebutkan pada ayat yang ke-12. Ijtanibu
katsiran minadh dhann. Jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh dhanni its, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Gelikikul legasnya kapan-kapan prasangka nugir pakonjo sebenarnya, tapi kapan-kapan ki sehingga seolah-olah seperti itu kenyataannya, padahal nugir pakonjo. Jauhi kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Ini perlu kita hindari. Wala tajassasu, jauhi juga salah satu hal yang akan membuat kita bertengkar, berselisih, atau berpecah. Apa itu tajassasu? Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nabi SAW di dalam hadisnya, beliau mengingatkan kepada kita, tuba liman syaghalahu aibu an uyubun nas. Beruntunglah orang yang suka mencari-cari kesalahan dirinya sendiri, dan dia tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain. Mengapa Nabi mengingatkan kita akan hal itu? Beliau mengatakan, tuba, sungguh beruntung liman syaghalahu aibu, yang suka mencari-cari kesalahan atau kekurangan dirinya, an uyubun nas, dan tidak suka mencari-cari kesalahan atau kelemahan orang lain. Ketika kita sibuk mencari-cari kesalahan diri kita sendiri, ampasangiri paressa batang kalenta, apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, apa kelemahan kita, maka yakinlah bahwa kita tidak akan punya banyak waktu untuk mencari-cari kesalahan, kekurangan dan kelemahan orang lain. Sahabat sibuki untuk riparesa batang kalenta. Dan ini menurut Nabi adalah salah satu tangga peningkatan kualitas kepribadian kita atau kualitas keimanan kita. Jari amparaki ripakabaji kualitas keimanan kita atau kualitas kepribadian kita, maka seringlah mengoreksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sendiri sebelum engkau dihisab atau dihitung pada hari kiamat nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat, ketika kita bersalawat atau tasyahud akhir atau tasyahud awal, ada isyarat yang kita gunakan. Kita menunjuk abjok-joki ketika kita membaca tasyahud. Apa joki, maka tasek reja karamenta beribungkar. Sek reja karamenta nukmaran suruh konjo. Apa karame marenganta beritongkoi atau ajak jentama di batang kalenta. Ini pada dasarnya
mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita ingin mengoreksi orang lain, maka cukup satu jari saja atau cukup waktu yang sedikit saja, tetapi keempat jari ini kita arahkan kepada diri kita, bermakna mustina loh yang hatu dari pakai untuk mengoreksi atau mengintrospeksi diri kita sendiri. Saya yang suluk konjo, apakah ramai marenganta aja jo antama. Perbanyaklah mengoreksi diri kita dan tidak usah terlalu banyak membuang waktu untuk mengoreksi kekurangan, kesalahan orang lain. Apa sebabnya? Karena ketika kita sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kelemahan dan kekurangannya, maka kita tidak akan punya waktu untuk mencari-cari kesalahan, kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri. Ini akan menjadi pertanda yang buruk bagi kita, karena mana bakal kesalahan ta, bakal kekurangan ta, seolah-olah ditegelemur isi apakah kekurangan ta atau tidak, padahal justru kita punya kekurangan, kelemahan yang sangat besar dibandingkan dengan orang lain. Pepatah Melayu mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak nampak, justru kuman atau semut di seberang lautan yang nampak. Kesalahan diri kita yang sedemikian besarnya, kita sadari, kita isi, justru kesalahan orang lain yang sangat kecil sampainya jadi perhatikan. Ini tentunya menjadi bahan koreksi bagi kita semua untuk senantiasa memperbanyak waktu mengoreksi diri kita sendiri. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan, kekurangan atau kelemahan orang lain. Karena ini akan membuat kita berpecah, akan membuat kita bertengkar dan berselisih paham dengan sesama orang muslim yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang persaudaraan muslim, maka Rasulullah menekankan di dalam hadisnya, beliau mengingatkan kita bahwa seorang muslim adalah dia yang kepada saudaranya tidak membuatnya terganggu karena lisan dan tangannya, atau karena ucapan dan perbuatannya. Kalau kita seorang muslim, maka usahakan untuk menghindari hal-hal yang akan membuat saudara kita tersinggung atau membuat saudara kita menderita kerugian disebabkan karena ucapan atau perbuatan kita. Ini menjelaskan kepada kita bahwa langkah pertama untuk membuat jalinan persaudaraan yang kokoh di antara umat Islam adalah terlebih dahulu menghindari hal-hal yang akan membuat kerusakan atau kerugian kepada saudara kita. Didahulukan menghindari mendatangkan mudarat daripada yang mendatangkan manfaat.
Jari ripati daerah nulaman rakinjo ampamu ripari nulambaji kinjo. Kalau diperhadapkan pada pilihan, kita akan melakukan sesuatu yang membawa kerusakan atau tidak membawa kerusakan, tetapi di sisi lain ada yang membawa manfaat, maka kita lakukan mengerjakan yang tidak membawa kerusakan pada orang lain. Kalau kita diperhadapkan pada pilihan yang seperti itu, ripariolo rigaukan nunggulen jelaman raki marah mereka ya, meskipun tidak membawa manfaat. Ini di dalam istilah agama kita dikenal dengan istilah damai pasif, assalamu salbi. Batas antara cinta dan benci itu adalah damai pasif. Batas antara kedekatan dan perpisahan itu adalah damai pasif. Batas antara rahmat dan siksa itu adalah damai pasif. Kita diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang membawa kemudaratan kepada saudara kita dibandingkan yang membawa manfaat. Makanya agama dan hadis Nabi senantiasa mengingatkan kita akan hal yang seperti itu, bahwa ketika kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka sekurang-kurangnya kita tidak merugikan orang lain. Ambil gilik kulit sare, maka sekurang-kurangnya gilik jalan. Kalau kita tidak bisa membantunya, ambil gilik kulit bantu, maka sekurang-kurangnya gilik panraki. Kalau kita tidak bisa memuji, maka sekurang-kurangnya kita tidak mencela. Ini adalah damai pasif yang diajarkan oleh agama kita. Kalau ini bisa kita laksanakan, maka barulah kita melangkah kepada damai aktif, assalamul ijabi atau damai positif. Damai aktif ini adalah dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada saudara kita. Ampari sumpadikan, damai pasif adalah tidak mendatangkan kerusakan, tidak mendatangkan mudarat pada orang lain. Ini kita bisa meningkat kepada damai aktif dengan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat kepada saudara kita. Dan pada akhirnya, pada tingkatan yang tertinggi, inilah yang disebut dengan ihsan. Ihsan di dalam agama, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi ketika engkau yakin engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa engkau dilihat oleh Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, bersikap atau berucap terhadap saudara kita, maka semua yang kita lakukan itu adalah senantiasa mengarah kepada kebaikan, tidak menular-mandraki, tidak melondai, dan inilah sikap ihsan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sangat ditekankan kepada kita oleh Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi dalam rangka mempererat persaudaraan di antara sesama kaum muslim. Hindari hal-hal yang menyebabkan pertengkaran, perselisihan atau perpecahan, dan kita
mengutamakan hal-hal yang membawa kepada persaudaraan yang lebih kokoh dan lebih kuat. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Benar Allah dengan segala firman-Nya, demikian juga dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan banyak mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.